Yang luar biasa teman-teman, Bapak Subetio Legowo. Silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya kasih ke Pak Subetio ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Suara saya jelas teman-teman? Jelas. Ya, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya kemarin buat Pak Paulus yang udah telepon saya. Saya sudah lama sekali nggak sharing juga. Moga-moga sih bisa menginspirasi teman-teman ya. Thank you juga buat founder One Vision ya, ada Pak Herman Wijaya, Pak Wahidin, Pak Hendri Aliwarga, Pak Kris Dayanto, dan Pak Pendi Wongso. Terima kasih udah dikasih kesempatan ya. Kelihatannya formal banget ya teman-teman. Saya sudah lama sekali nggak sharing. Dan biasanya kalau sharing saya butuh waktu agak lama teman-teman ya buat ice breaking. Ya, cuman kali ini karena lewat Zoom ya kita coba semaksimal mungkin teman-teman ya. Thank you juga buat Pak Teddy yang ngingetin saya kemarin ya, dan MC-nya yang luar biasa Pak Satrio. Terima kasih. Oke, teman-teman, hari ini saya sebenarnya nggak pengen ngajarin teman-teman ya. Kebetulan saya memang di Excellence handle bagian training. Jadi kebiasaannya setiap kali disuruh bicara pengennya ngajar aja ya. Tapi hari ini saya coba mau cerita teman-teman ya. Kenapa? Kalau ngajar tuh nggak ada beban teman-teman, karena ada literaturnya ya, ada contekannya gitu ya. Tapi kalau sharing ya saya coba ya teman-teman dari apa yang saya sudah lakukan ya. Saya sebenarnya gemeteran nih teman-teman ya, tadi ngelihat, waduh luar biasa ya, ada yang 400 juta ya satu minggu ya, Ibu Disa ya. Dan tadi saya ada lihat Pak Dimas ya, Pak Dimas bener nggak nih Pak Dimas yang dulu dari Astragrafia ya? Ada nggak orangnya? Betul Pak, betul. Iya, nah masih ingat saya nggak Pak Dimas? Kita pernah kerjasama dulu tahun 97 ya. Iya. Maaf Ya, nih dulu, off cam Pak. Iya nggak apa-apa Pak ya. Cuman tadi Pak Dimas ada fotonya, kayaknya saya ingat nih dulu kita pernah kerjasama tahun 97 waktu masih di IT. Ya mungkin saya coba share screen tapi dari komputer satu lagi sambil saya cerita ya teman-teman. Mungkin saya hari ini nggak bawa topik yang kayak gimana-gimana, saya nggak mau ngajarin, tapi saya mau coba share aja. Oke, kalau suara saya atau logat saya agak-agak kayak Jawa-Jawa gitu nggak apa-apa ya teman-teman. Memang saya nggak bisa merubah logatnya teman-teman. Oke, kemarin Pak Paulus telepon saya, topiknya don't give up, work harder gitu ya. Saya juga bingung teman-teman ya, work harder-nya kayak gimana. Kayaknya selama ini teman-teman semua juga pasti work harder ya. Nah teman-teman, supaya teman-teman bisa dapat hasil atau dapat manfaat atau dapat inspirasi, ya kata Pak Robi Oktober tuh kita harus happy dulu nih teman-teman ya. Jadi teman-teman semua harus happy, harus bahagia, ya harus antusias, dan harus respon, dan kalau bisa berpartisipasi ya, karena kita online ya mungkin teman-teman respon aja ya supaya saya juga nggak tambah gemeteran nih teman-teman. Setuju ya teman-teman ya? Kalau nggak bisa on mic ya boleh lewat chat juga nggak apa-apa. Saya di sini bisa baca chat teman-teman. Oke, kelihatan nggak ya? Share screen-nya sudah kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Pak. Oke. Nanti saya minta tolong buat siapa, Pak Paulus, Pak Teddy, atau Pak Satrio, kalau tiba-tiba link saya putus, tolong ditelepon ya. Saya itu ada nomor telepon saya, karena saya pakai First Media berapa hari ini sering up-down nih. Oke Pak. Ya, Oke. terima kasih Pak. Ya. Nah, teman-teman, saya mau sharing dari histori dulu ya, teman-teman. Mungkin kalau Pak Dimas ya, Pak Dimas tahu banget ya dulu kayak gimana kita kerja ya. Teman-teman kalau ngelihat gambar ini, kira-kira ini gambar apa nih teman-teman? BTS. Gambar BTS ya teman-teman. Nah dulu kerjaan saya masa-masa ini teman-teman ya. Saya mulai kerja tahun 96, saya pasang-pasang BTS, tarik-tarik kabel, masuk-masuk ke plafon. Dan akhirnya saya kerja dulu lapornya ke Pak Dimas dulu, saya masih ingat ya. Dulu proyek pemilu tahun 97, saya lapor sama Pak Dimas ya. Kalau masih ingat detail proyeknya kayak gimana ya, dia paling tahu banget deh gimana kita dulu kerja ya. Nah teman-teman, sebetulnya saya punya background itu takut ketinggian ya teman-teman. Jadi saya kalau berdiri di lantai 2, lantai 3 gitu aja kayaknya kaki udah gemeteran, kayak pengen lompat gitu teman-teman ya. Tapi karena tuntutan pekerjaan akhirnya saya harus manjat nih teman-teman ya. Ada gambar kayak gini nih saya harus panjat, harus pasang gitu ya zaman dulu teman-teman.
Ya kalau teman-teman ingat dulu zaman orang tua kita dulu masih kecil, pesannya apa sih teman-teman buat kita? Pesannya biasanya belajar yang giat supaya dapat pekerjaan bagus, bener nggak teman-teman? Ya. Nah, saya dulu juga sama teman-teman ya. Message-nya seperti itu teman-teman. Ya, nggak pernah dibilang belajar yang giat supaya bisa bisnis, itu nggak pernah teman-teman. Ya, karena orang tua saya pedagang, jadi ya udah pokoknya bisa kerja aja itu udah satu kebanggaan buat keluarga gitu ya. Apalagi bisa muncul di TV gitu ya. Nah, teman-teman, dulu waktu kerja juga terpaksa teman-teman ya, saya harus kerjain ini semua karena background saya sebenarnya elektronika teman-teman, bukan ke IT ya. Tapi dapat perusahaannya IT, ya udah mau nggak mau harus dikerjain ya. Tapi apapun yang kita kerjakan semua itu bisa berhasil teman-teman ya. Saya juga belajar dari awal lagi gitu ya. Dulu masih ingat ya waktu zaman kita kerja dulu sama Pak Dimas, dia juga pasti masih ingat. Waduh, itu juga saya baru training teman-teman ya. Saya masih jadi teknisi, masih training, jadi project manager ya, naik-naik terus. Itu karena saya mau belajar ya, dan saya kerjain yang orang lain nggak mau kerjain. Dulu manjat gini juga gemeteran nih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat gambar ini, kira-kira tahu nggak di gambar apa teman-teman? BNI Tower. BNI Tower ya teman-teman. Ini adalah tempat yang saya paling ngeri manjatnya teman-teman ya, karena ini adalah tinggi banget nih teman-teman. Dan kalau di ujung sebelah kanan sini ya, itu nggak ada railingnya teman-teman ya. Jadi pagarnya cuma setinggi lutut dan anginnya kenceng banget di atas. Jadi begitu keluar ke atas udah langsung cantolin seat belt-nya, udah langsung jalan pelan-pelan merambat naik ke atas teman-teman ya. Ini sejarahnya teman-teman ya. Tapi karena pesan orang tua saya kerjanya mesti benar, ya saya lakukan teman-teman ya, dengan disiplin. Akhirnya dari tahun ke tahun ya posisinya naik. Cuman di waktu kerja, kalau dari seorang teknisi ya atau staff mau naik jadi supervisor itu biasanya harus sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injak bawah teman-teman. Kita bersaing ya. Ya ini kata kasarnya kayak gitu sih. Kita bersaingnya juga sehat. Tapi waktu itu saya masuk sekitar 15 orang teman-teman ya. 15 orang yang naik jadi supervisor cuma satu ya. Seiring dengan bertumbuhnya perusahaan, nambah lagi orangnya, supervisornya jadi 3, dari 3 yang naik manajer cuma satu ya. Dan selanjutnya sampai di satu titik saya sudah sampai di level GM di perusahaan ini teman-teman. Posisi berikutnya adalah director teman-teman ya. Tapi teknis director cuma ada satu di perusahaan, teman-teman. Dan orang itu adalah orang yang dulu ngajak saya dan posisinya kira-kira usianya setahun lebih tua dari saya, teman-teman. Kira-kira buat geser dia gimana caranya ya kalau dia nggak pensiun atau dia nggak mengundurkan diri, saya nggak bakal bisa naik, teman-teman. Posisi saya jadi ada di situ aja terus. Ya. Tapi tuntutan hidup kan makin tinggi, teman-teman. Ini mungkin sebelum saya lanjutkan, di sini ada nggak nih yang background-nya karyawan juga, teman-teman? Ada? Kalau ada boleh ketik S atau boleh sebut juga gitu ya. Nah, saya tidak mengecilkan karyawan juga karena saya paling sebel kalau ada orang sharing dibilang bangsawan, bangsanya karyawan. Karyawan juga prestis, teman-teman ya. Karyawan juga sesuatu pekerjaan yang luar biasa, teman-teman. Jadi waktu itu akhirnya saya mau nggak mau harus pindah tempat lain, teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak bisa bertumbuh. Kalau kita bekerja di satu posisi dan nggak ada kenaikan jabatan, hanya kenaikan gaji, itu mostly kurang lebih hanya seperti inflasi. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang masih kerja juga atau dulu bekas pernah kerja juga, pasti kenaikan gaji ya kurang lebih sebesar inflasi. Dan makin tinggi gaji kita, kenaikannya juga makin tipis, makin kecil teman-teman ya persentasenya. Nah bahkan persentasenya udah di bawah inflasi di posisi tertentu teman-teman. Akhirnya saya pindah kerja supaya apa teman-teman? Tujuannya supaya bisa punya bargaining power. Ya teman-teman, ini tips ya buat teman-teman yang masih kerja, kalau pengen naikin gaji, itu pindah kerja itu saatnya nawar setinggi-tingginya teman-teman. Karena begitu teman-teman udah diterima, nanti kelanjutannya bakal sama. Setiap tahun bakal naiknya ya cuma sebesar inflasi teman-teman. Ya. Kalau yang setuju, ada yang pernah ngalamin, ya boleh ketik setuju, ya teman-teman. Tapi kalau ada yang enggak, saya naiknya bisa 10 kali lipat, ya teman-teman boleh juga tulis ya di chat, ya supaya bisa interaktif. Nah, teman-teman, akhirnya setelah saya pindah kerja, saya bargain langsung naik gaji 2 kali lipat, teman-teman, ya 100% naiknya. Tapi setelah itu saya kerjain, bikin satu project baru from scratch, ya. Jadi kayak bangun network access provider gitu. Setelah
Jadi sistemnya sama teman-teman ya. Selanjutnya kenaikan gaji ya cuma sebesar inflasi aja gitu ya. Saya bilang sama ownernya, bos, kok naiknya cuma segini gitu ya. Jawabannya tuh enteng banget, kan kamu kerjaannya juga udah nggak ada. Sekarang tinggal duduk-duduk aja, tinggal terima laporan gitu ya. Waduh, menyakitkan sekali ya teman-teman. Jadi posisi tertentu kadang kita cuma monitor aja supaya perusahaan itu bisa berjalan teman-teman. Tapi saya menyadari teman-teman. Kenapa? Karena di level-level tertentu kita tahu kondisi perusahaan ya. Saya menempatkan sepatu saya di posisi ownernya bahwa dengan kondisi perusahaan seperti itu nggak bisa naikin gaji seperti yang diminta oleh karyawan teman-teman. Ya, hitung-hitungannya nggak masuk. Nah, tapi saya karena saya mengerti itu, saya ngajukan satu proposal teman-teman ya ke satu perusahaan, ke bosnya ya. Saya ajukin proposal ke bos saya mau bikin satu bisnis unit baru. Ya, dia baca proposal saya seperti kayak bikin skripsi teman-teman ya. Nah setelah dia baca, wah bagus nih, bagus ya. Cuman saya udah nggak mau invest lebih banyak lagi ya, karena dari proposal itu dia harus invest sekitar 5 miliar lah teman-teman ya, untuk bisa jadi satu bisnis unit baru ya. Saya nggak usah cerita detail tentang apa bisnisnya, intinya saya ngajuin proposal, dia bilang nih bagus nih ya. Sekarang sih sebetulnya perusahaan itu kalau dijalanin udah jadi viral ya teman-teman ya, udah jadi gede banget kalau waktu itu mau dijalanin. Tapi karena si bos ini nggak mau keluarin dana baru lagi, ya akhirnya berhenti teman-teman ya, nggak bisa teman-teman ya. Intinya apa? Sebagus apapun kita, sebagus apapun ide kita, selama kita masih kerja dan ownernya nggak setuju, itu kita nggak akan jalan teman-teman. Kita nggak akan bisa berkembang lagi di sana. Ya, dalam posisi director mau apa lagi? Mau gantiin owner nggak mungkin ya teman-teman ya. Yang bisa ya kita ngembangin bisnisnya. Itu pun kalau dia mau invest baru lagi. Ya akhirnya saya ditawarin lagi, saya pindah lagi tempat kerja lagi di posisi yang sama. Saya bangun sistem yang baru lagi. Ya ini di end user dan akhirnya gaji naik 2 kali lipat lagi teman-teman ya. Di end user kerjanya enak banget nih ya. Kalau dulu saya di sistem integrator mungkin bisa tanya Pak Dimas, gimana kerjanya? 24 jam kayak dokter ya, kita nggak bisa berhenti kerja. Tapi di end user enak banget teman-teman ya, kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore udah selesai beres gitu. Dan gajinya jauh lebih gede. Dan kerjanya lebih simpel. Mikirnya cuma sedikit, teman-teman ya. Kalau kita dari sistem integrator masuk ke end user, aduh kayaknya kerjaan tuh gampang banget, teman-teman. Ya waktu saya sistemnya udah dibangun, udah selesai, ya sama, teman-teman. Kejadiannya sama persis seperti sebelumnya. Ya, karena kita udah tinggal nyantai aja, ya udah kenaikan gaji segitu-segitu aja, teman-teman. Ya, sampai akhirnya saya ketemu dengan Prudential. Ya, teman mungkin saya mau cerita sedikit, ya teman-teman. Pertemuan saya dengan Prudential kayak gimana teman-teman ya. Sebetulnya saya di Sandepan tadi ditulis 2012 ya saya join teman-teman. Sebetulnya saya sudah di-approach sama leader saya Tina Malinda itu dari tahun 2003 teman-teman. Ya. Waktu itu saya masih anti banget sama asuransi, saya masih nggak ngerti asuransi itu apa, tapi saya secara personal saya berteman dengan leader saya ya, teman ini dulu teman kuliah. Saya berteman dengan baik, tapi saya nggak suka bisnisnya. Jadi akhirnya ya udah saya cuekin aja. Tapi dia gigih banget ya teman-teman, Tina Malinda dan Hendrawan itu setiap kali datang ke rumah saya main gitu ya. Dan luar biasanya dia kalau datang ke kantor, datang main ngajakin ngopi itu di jam-jam yang aneh teman-teman. Ya. Teman-teman pernah nggak dulu didatengin sama orang diajakin ngopi jam 10 pagi atau jam 2 siang teman-teman? Ya. Dalam posisi kerja saya nggak pernah bisa keluar jam segitu teman-teman ya. Tapi dia bisa pakai celana pendek, pakai sepatu sport, pakai kaos, udah ngajakin ngopi, tiba-tiba mampir udah di depan pintu, ya di depan pintu kantor. Ya saya cuma keluar ngobrol sebentar, sorry saya mesti kerja, mesti balik lagi. Ya tapi di dalam saya mikir ya, dia enak banget ya kerja bisa kayak gitu ya. Nah, singkat cerita, ya sebenarnya perjalanannya panjang teman. Banyak cerita-cerita lucu waktu dia deketin saya teman-teman. Tapi singkat cerita, akhirnya tahun 2010 saya langsung dorong istri saya dulu teman-teman ya. Kamu ikut deh Tina Malinda daripada kalau siang kalau pagi nganggur ya. Istri saya dulu buka kursus bahasa Inggris teman-teman ya. Nah, kira-kira kalau kursus bahasa Inggris punya murid 120 bagus nggak teman-teman? Ya, dia punya murid 120 dan kira-kira punya 9 guru ya. Kita bayar 9 guru untuk handle itu semua teman-teman. Ya sebetulnya bagus, tapi dia kerjakan mulai sore ya. Mulai udah pulang sekolah baru anak-anak mulai kursus gitu. Nah paginya kan dia nggak ngapa-ngapain ya nganggur ya. Nah dan Tina Malinda datang terus ke rumah ya
Terus datang nunjukin jalan-jalan, nunjukin dapat ini, dapat itu dari Prudential, aduh bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, saya ngikutin teman-teman ya perkembangan karir dia, perkembangan hidup dia itu luar biasa banget. Dulu waktu dia datang ke tempat saya waktu tahun 2003, ya Tina Malinda masih naik bus ya, datang masih naik bus ke kantor, naik bus, kemudian bisa beli Suzuki Karimun ya, kemudian ganti mobil lagi, dan sampai setelah 2008 ya, 2008 itu luar biasa banget teman-teman ya. Saat itu posisi dia sudah sebagai seorang agency manager. Dia datang naik mobil Livina, oh mobilnya udah sama nih seperti saya nih gitu ya. Nggak lama tahun depan dia datang lagi udah ganti X-Trail. Nggak lama nanti belum sampai setahun, baru 8 bulan dia ganti pakai CR-V. Lah X-Trail sama CR-V apa bedanya? Itu satu level, ngapain mesti diganti? Dia ngomongnya, dia pengen aja kayaknya lebih enak. Wah ini kayaknya orang boros banget ya, bukan saya nggak bisa beli mobil waktu itu teman-teman, tapi sayang teman-teman ya, kayaknya ngitung-hitungannya gimana ya, kayaknya sayang mau beli mobil. Nah tahun 2010 ya dia telepon lagi, dia beli rumah teman-teman ya, sekitar 1,7 miliar waktu itu di Tomang. Dan dia ngajak saya datang ke rumahnya untuk pemberkatan rumahnya. Saya mikir ya, dengan gaji saya, kalau saya untuk invest rumah baru lagi dengan harga segitu, kayaknya bakal lama nih lunasnya nih ya. Nah dia bisa beli cepet banget ya. Saya tanya kredit berapa lama? Kredit cuma 5 tahun teman-teman ya. Kreditnya dia cuma 5 tahun. Oh, kayaknya ini hebat banget sih. Ya udah, tapi ya udah itu bisnis dia, saya punya bisnis sendiri ya. Di posisi waktu itu posisi saya di tempat kerja juga udah bagus ya. Maksudnya saya juga nggak kekurangan. Wah, cuman saya bilang oh dia hebat, nggak apa-apa dia hebat gitu ya. Tapi udah mulai beda teman-teman ya. Cara mandang saya terhadap agen asuransi itu udah mulai beda. Oh ini satu bisnis yang bagus nih. Cuman saya hati kecil masih punya perasaan bahwa saya nggak suka asuransi. Dan saya bukan sales ya, saya itu adalah tipe orang yang introvert, detail dan termasuk agak pragmatis juga teman-teman ya. Saya nggak berani ambil risiko waktu itu ya. Nah, seiring dengan kondisi itu lama-lama ya udah coba dulu ya. Artinya saya dorong istri saya untuk coba. Kalau istri saya orangnya ekstrovert ya, ketemu orang makan bareng di sebelah bisa dapat nomor telepon teman-teman ya. Cuman gara-gara minjem sendok bisa tahu rumahnya, bisa tahu nomor teleponnya. Kalau saya nggak bisa. Nah, akhirnya setelah coba-coba, kok jalan ya teman-teman ya, dia jalan bisa dalam waktu itu 1 tahun cuma iseng-iseng aja gitu ya. Dan istri saya modelnya orangnya ramai aja, dia nggak suka detailnya. Disuruh belajar juga dia nggak mau tahu detailnya. Pokoknya disuruh begini ngikut, disuruh gini ngikut. Nah waktu itu lumayan teman-teman ya, 1 tahun dapat income sekitar 2 juta ya. 2 juta itu berarti sekitar mungkin omset sekitar 80 juta ya teman-teman. Ya masih kecil lah, itu cuma iseng-iseng, tapi lumayan buat uang jajan gitu. Tapi karena ya gitu-gitu aja, lama-lama dia kayak bosan teman-teman. Dia bilang sama saya, bosan nih, kayaknya gini-gini terus nih, boleh stop nggak? Ya udah kalau bosan stop aja, saya bilang gitu kan. Nah waktu istri saya stop nggak jalanin lagi di 2011, kok income-nya tetap terima teman-teman ya. Jadi dari hasil penjualan tahun 2010 income-nya masih tetap terima gitu ya. Terus sambil iseng-iseng ya udahlah nggak apa-apa lah. Saya ngikut coba-coba jualan ya. Ternyata bisa saya masukin cemplungin lagi ke istri saya, ada yang mau saya cemplungin lagi. Ya tiba-tiba di 2011 akhir kita bisa punya income sekitar 6 juta teman-teman. Ya. Wah ini sesuatu yang lumayan banget nih, kerja iseng-iseng, kerja juga kayak nggak jelas, kerja juga nggak juga gitu ya, bisa dapat income 6 juta nih buat jajan lumayan. Ya dia beli tas nggak usah minta lagi sama saya. Nah setelah kejadian kayak gitu, akhirnya di 2000 sekitar 2008 gitu sih sebenarnya saya kena musibah ya teman-teman ya. Mertua saya sakit, masuk rumah sakit dan tabungan saya selama 11 tahun itu habis ya, bener-bener nggak bersisa gitu. Nah, saat itu baru saya mikir, ini tadi agak flashback sedikit ya teman-teman, saya sudah lama nggak cerita, jadi nggak urut nih teman-teman. 2008, gara-gara mertua saya sakit, ya kita ngabisin semua dana kita, termasuk adiknya juga, pokoknya habis semua lah untuk biaya rumah sakit. Saya baru berpikir mau nyari asuransi. Saya challenge teman-teman ya, dari yang warnanya biru, warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau, semua saya suruh datang agennya. Ya, saya tipe orang detail, saya pengen tahu kalau mau beli sesuatu, pengen tahu detailnya itu seperti apa.
Nah, akhirnya saya putuskan ambilnya Prudential ya waktu itu, tapi saya nggak ngambil sama Tina Malinda ya, saya nggak ngambil sama leader saya, teman-teman. Ada orang lain yang tiba-tiba masuk, saya ngambil sama dia. Oke, dia cerita tentang Pak Ali, oke bagus nih, boleh saya ambil deh 2 juta. Bikinin 2 juta yang terbaik deh, waktu itu saya nggak ngerti, teman-teman ya. Dibikinnya ya sama persis seperti Pak Ali, teman-teman ya. Angkanya sama persis seperti Pak Ali, terus manfaatnya juga sama persis seperti Pak Ali. Nggak lama Tina Malinda datang, saya tunjukin, saya lupa ternyata, oh iya ya kamu agent juga ya, kok saya nggak kepikiran ya gitu ya, karena saya mikirnya dia bukan agent asuransi ya, kita mikirnya dia itu teman gitu. Nah akhirnya saya beli sama orang lain, saya tunjukin, oh ya kamu agent asuransi juga ya, aku buat kayak gini bagus nggak? Oh bagus bagus gitu ya, dia ngomong bagus-bagus aja teman-teman ya, padahal sebetulnya menurut saya itu nggak cocok buat saya. Setelah saya ngerti sekarang program itu nggak cocok ya. Tapi ya udah karena dia bilang bagus aja ya udah gitu. Nah kalau teman-teman kira-kira jadi leader saya gimana nih teman-teman? Udah di approach sekian tahun ya tiba-tiba saya ngambil asuransi tapi sama orang lain teman-teman. Gimana teman-teman rasanya? Ya ini penting banget nih teman-teman ya karena itu yang saya contoh dari dia teman-teman. Ya sebetulnya kadang-kadang saya mikir wah saya keterlaluan ya dia udah approach saya dari 2003 ya approach jualan ya approach rekrut apa aja pokoknya tentang asuransi ngajakin saya tapi saya gabung sama orang lain ya. Ya teman seringnya gitu ya. Nah saya joinnya sama orang lain gitu. Just tinggal dia datang cuma sekali 2 kali kasih ilustrasi saya langsung bayar langsung beli aja gitu. Ya waktu itu momennya pas itu momentum aja teman-teman. Tapi dia dengan oh nggak apa-apa bagus nih oke banget nih lo udah punya asuransi, congrats ya, gila. Saya beli asuransi di kongresin teman-teman ya, congrats ya sudah punya asuransi gitu. Oh ya udah gini-gini. Terus saya nanya sama dia, agent asuransi tuh baik banget ya gitu ya. Dia begitu kemarin udah ngelayanin saya, bantuin saya sampai polis saya isu, tiba-tiba besoknya datang bawa payung, bawa jam dinding, sama bawa jeruk 2 kilo teman-teman. Ke rumah saya bawa jeruk 2 kilo waktu nganterin polis. Gila ya. Baik banget ya, emang komisi asuransi berapa sih dia bisa beliin saya jeruk, beliin saya payung, beliin saya jam dinding, aduh kok hadiahnya banyak banget nih gitu ya. Saya belanja di supermarket nggak pernah tuh dapat jeruk 2 kilo ya teman-teman. Emang kamu ngambil berapa? Saya tunjukin, oh 2 juta. Ternyata waktu itu ya tahun 2008 ya, tahun 2008 itu premi 2 juta itu gede banget teman-teman. Ya mungkin buat teman-teman yang dulu udah join lama berasa ya. Premi segitu tuh lumayan angka gede. Wah ini mah gede banget nih, maksudnya dia dapat komisinya sekian-sekian. Jadi saya kaget teman-teman ya. Saya kaget kalau agent itu dapat komisi 30%. Ya. Padahal sebelumnya Tina Malinda juga sudah pernah cerita ya, jadi agent asuransi gini, tapi saya nggak pernah dengerin, saya nggak pernah hiraukan teman-teman. Ya begitu saya udah beli, baru saya pelajari detailnya, baru sadar. Oh ternyata segitu ya. Oke. Nah, padahal waktu itu saya sempat nanya sama agent yang jual polis ke saya. Saya bilang gini, kok kalau kayak asuransi gini jadi agent gampang nggak sih? Saya bisa nggak sih jadi agent juga? Gitu ya. Tapi waktu itu saya udah mau tanda tangan SPAJ, teman-teman ya. Saya mau tanda tangan SPAJ. Si agent bilang gini, ya susah-susah gampang sih kok, tapi nggak semua orang itu cocok jadi agen asuransi. Ya omongannya juga benar ya. Saya langsung berpikir saya orangnya introvert. Saya suruh ngomong di depan orang nggak bisa ya. Boro-boro ngomong kayak gini nih teman-teman ya. One on one aja bisa gemeteran kadang-kadang kalau ngomong sesuatu yang serius. Ya mungkin dulu zaman Pak Dimas tahu ya kalau saya disuruh presentasi kayak gemeteran ngomongnya ya. Saya langsung alam bawah sadar, oh iya saya nggak cocok. Saya orang teknis, saya orang di belakang meja, saya orang lapangan, saya nggak cocok untuk bersosialisasi, saya nggak cocok jadi agen asuransi gitu aja. Akhirnya singkat cerita closing. Tapi waktu saya tanya sama Tina Malinda, sama Hendra, pas dia datang ke sini, kalau kayak orang kayak saya ini bisa nggak sih sebenarnya jadi agen asuransi? Wah dia nyambutnya beda banget. Oh bisa banget. Ya, habis itu setiap malam dia mampir teman-teman. Ya, saya cuma satu pertanyaan setiap malam, habis itu dia mampir ke rumah. Ya, sampai istri saya juga, waduh, wow, selama-lama merasa terganggu ya teman-teman ya, setiap malam disamperin gitu ya, sampai sempat ditinggal tidur juga teman-teman ya. Jadi saya pas keluar nemenin si Hendra ya main-main mobil, ya istrinya saya suruh masuk ketemu sama istri saya, ternyata ditinggal tidur. Nah, pas saya masuk kaget ya, udah jam 11:30 malam saya masuk, ternyata si istri leader saya udah tiduran di sofa, teman-teman. Di sofa dia udah tiduran. Loh, kok tidur? Si Grace kemana?
nggak tahu dari tadi nggak keluar gitu. Waduh, saya nggak enak banget teman-teman ya. Saya nggak enak banget. Akhirnya dia pulang. Tapi hebatnya teman-teman ya, leader saya gigih sekali dan kondisi kayak gitu tuh nggak merubah sikap dia teman-teman. Ya, kadang-kadang kita kalau ada orang melakukan sesuatu yang nggak enak kepada kita, kadang-kadang kita responnya ke bawah ya teman-teman. Besoknya juga nggak nyaman ya teman-teman. Tapi dia sama sekali nggak berubah. Tetap datang ke rumah, tetap baik, tetap kadang-kadang bawa makanan, kadang-kadang ngajak ngopi, ya apa aja dia lakukan dan kayak nggak ada apa-apa teman-teman ya. Tiba-tiba saya kayak merasa bersalah sendiri gitu ya. Aduh, kenapa ya dulu kayak kita sikapnya kayak gitu banget gitu ya. Dan akhirnya luluh teman-teman ya. Singkat cerita 2010 lulus, saya dorong istri saya, udah kamu ikut ya. Toh kamu juga seneng ngumpul-ngumpul, seneng rame-rame, ikut aja. Ya, singkat cerita itu dulu yang bikin saya join di Prudential teman-teman. Ya, belum selesai teman-teman ya ceritanya. Karena saya tipe orang yang kadang malas ya, disuruh ngumpul-ngumpul itu malas. Kalau istri saya senang ngumpul-ngumpul, saya malas banget ngumpul-ngumpul ya. Kalau training hari Sabtu, saya cuma nganterin istri saya yang training, saya tunggunya di kantin teman-teman. Saya malas untuk ikut training gitu, malas. Saya kadang-kadang tunggu di kantin atau kadang-kadang saya tinggal pergi gitu ya. Sampai satu saat saya ketangkep basah ya, saya lagi nunggu di mobil di kantin, tiba-tiba diketok pintu mobil saya sama leader saya. Ngapain nunggu di sini? Udah ayo naik gitu ya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman ya, sesuatu itu terjadi karena atas kehendak Tuhan ya, teman-teman. Ini ada momentum yang luar biasa. Jadi waktu saya diketok pintunya, ya udah, saya ikut naik. Waktu ikut naik, saya dimasukin ke satu ruangan, tiba-tiba ruangan itu dikunci, ternyata ruangan BOP, teman-teman. Ya. Jadi istri saya sudah jadi agent, ya udah jalanin selama setahun. Udah 2 tahun. Istri saya udah jalanin 2 tahun. Tiba-tiba saya dimasukin ke ruangan BOP teman-teman ya, karena sebelumnya saya nggak pernah ikut campur urusan Prudential ya, mau keluar nggak bisa teman-teman ya. Zaman dulu kalau BOP itu pintunya dikunci nih, nggak tahu di tempat teman-teman gitu juga nggak ya, zaman dulu pintunya dikunci nggak? BOP nggak bisa keluar teman-teman ya, harus nunggu sampai selesai ya. Terus habis itu kayaknya ceritanya sih oke banget ya, BOP ceritanya bagus banget dan langsung disambung ke power session kayak hari ini gitu teman-teman ya. Dan waktu itu yang ngomong adalah Carol Wisri. Ya, Carol Wisri yang cerita tentang histori dia. Saya kaget teman-teman ya. Jadi waktu dia cerita bahwa income dia waktu itu 200 juta waktu dia meninggalkan bisnisnya dan join Prudential. Saya langsung berasa kecil banget teman-teman. Saya ini siapa gitu ya, belagu banget gitu ya. Income 100 juta juga belum nyampe, tapi udah belagu banget gitu ya, jaketnya ketebelan teman-teman. Akhirnya sampai di rumah tuh saya 2 hari 3 hari saya nggak bisa tidur dengerin cerita dia. Besoknya Hendra datang bawa CD teman-teman ya. Jadi ternyata kalau zaman dulu BOP itu direkam teman-teman. CD-nya itu dibawa dikasih saya di rumah, suruh saya nonton lagi. Dan akhirnya 2012 itu sekitar bulan September ya, akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya join gitu ya. Sebetulnya ada rasa gengsi juga di teman-teman. Teman-teman di sini ada yang gengsi nggak waktu join jadi agent Prudential? Ya, saya waktu itu sebenarnya gengsi banget jadi agent gitu ya, kayak nawar-nawarin orang. Biasanya di kantor orang yang nyari saya tiba-tiba saya disuruh nungguin orang nih buat prospek gitu ya. Ceritanya udah tahu apa yang harus dikerjakan, udah tahu, tapi gengsinya masih nggak bisa dilawan teman-teman. Kadang-kadang kita masih punya kayak, aduh gimana ya, kok begini, kok begitu gitu ya. Jadi karena saya nggak yakin, saya waktu itu kasih kayak apa ya, kayak ngomong sama leader saya gini nih teman-teman, Hen, menurut kamu orang kayak saya dengan kondisi sekarang, kalau saya mau promosi tahun 2012 bisa nggak? Gitu ya. Waktu itu saya udah bulan September teman-teman. Ya, ini saya cerita, moga-moga bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman ya, bahwa miracle itu selalu terjadi kalau kita percaya teman-teman. Ya, saya sendiri nggak percaya teman-teman ya kalau saya bakal bisa promosi di tahun 2012. Waktunya cuma 3 bulan. Gimana caranya 3 bulan mau promosi? Gitu. Dia bilang bisa. Tapi kamu harus ikutin apa kata saya. Jangan ada yang dibantah satupun gitu ya. Kebanyakan kenapa agent itu nggak berhasil, kita nggak berhasil karena kebanyakan bantah leader teman-teman. Ya, di sini ada nggak yang bantah leader ya? Moga-moga nggak ada ya teman-teman. Dia bilang, ikutin aja, anggap saya sebagai bos kamu selama 3 bulan ini. Gitu. Oke, kalau gitu saya deal. Tapi hati kecil saya nggak percaya, teman-teman ya. Kalau orang nggak percaya,
biasanya gimana sih? Secara sombong dia langsung ngeluarin ini yang ngeluarin apa namanya kata-kata kayak gini. Saya bilang, Hen, kalau kamu bisa promosiin saya, bantu saya sampai promosi di akhir tahun, saya resign deh. Ya, sebetulnya cuma buat jaga apa ya martabat aja teman-teman ya, buat jaga martabat aja. Lu pasti nggak bisa juga deh handle gua gitu ya, maksudnya gitu. Ternyata bisa teman-teman ya. Ternyata di 2012 ya itu saya bisa promosi jadi unit manager ya. Nanti ada cerita panjang di balik 3 bulan itu teman-teman ya. Tapi singkat cerita, sekitar bulan Januari si Hendra datang sama saya, kan sekarang sudah promosi, sekarang sudah unit manager. Nah dulu kamu janjinya mau resign gitu. Waduh gila teman-teman. Itu saya digituin, gengsi saya langsung kepukul teman-teman ya. Kayaknya waduh gimana ya nih kalau saya ngomong sama istri saya pasti berantem nih di rumah teman-teman ya. Saya meninggalkan income itu, waktu itu Prudential masih baru dapat income sekitar 8 juta teman-teman ya. Zaman dulu UM dapat 8 juta itu standar teman-teman ya, bukan yang hebat-hebat banget. Saya harus meninggalkan income dan pengeluaran saya waktu itu sekitar 30 juta setiap bulan teman-teman. Pengeluaran rutin 30 juta. Tapi karena saya gengsi, nggak bisa jilat ludah sendiri, ya udah akhirnya saya bilang saya ngajuin surat resign ya. Ya nggak langsung disetujui teman-teman ya, butuh proses sekitar 3 bulan. Jadi bulan Maret saya baru betul-betul resign dari perusahaan saya teman-teman. Nah, waktu saya resign, saya kasih surat resign-nya ke istri saya, wah itu mulai bencana terjadi teman-teman ya. Bencana terjadi. Ya, istri udah marah-marah, setiap hari diomel-omelin terus, ada aja semuanya salah teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Karena pengeluaran saya 30 juta setiap bulan dan income dari Prudential baru sekitar 8 juta. Nah, sisanya kemana teman-teman? Sisanya mesti gimana buat nutup itu semua teman-teman. Ya akhirnya mau nggak mau deposito yang kita udah kumpulkan dicairin pelan-pelan teman-teman. Nah, teman-teman kalau punya deposito dan setiap bulan susut terus angkanya makin kecil gimana nih teman-teman ya? Kayaknya kayak gampang kaget teman-teman ya. Jantung itu gampang berdebar, gampang kaget, ada apa-apa kayaknya jadi panik gitu ya. Ada sesuatu gitu jadi panik ya. Stres teman-teman ya. Wah kok kayaknya nggak nyaman ya. Bulan April saya berasa nggak nyaman, saya datang lagi ke leader saya teman-teman ya. Saya datang lagi, Hen, sekarang gua udah resign. Tapi sekarang posisinya saya nombok nih setiap bulan 22 juta nih. Kira-kira menurut lo gimana supaya gue bisa balikin income ini secepatnya? Ya udah, dia bilang nurut aja sama saya. Dia bilang lakukan apa yang saya perintahkan. Anggap saya sebagai bos sampai income kamu balik atau minimal pengeluaran kamu udah ke cover semua dari Prudential. Ya, terus dia nanya sama saya punya deposito berapa nih buat nutup kebutuhan hidup nih? Maksudnya dengan kondisi kayak gini bisa berapa lama kamu hidup dengan gaji segini? Ya, saya bilang sama leader saya cuma punya waktu 6 bulan, teman-teman. Ya sebetulnya saya uang 2 tahun juga cukup, teman-teman ya. Tapi saya kasih beban dikit sama leader, teman-teman. Ya, saya punya waktu 6 bulan buat nutup semua ini gitu. Kalau 6 bulan saya bisa dapat income 30 juta, oke lah, maksudnya saya bisa selamat nih. Kalau enggak, ya nggak tahu saya mesti gimana lagi. Gitu. Apakah saya mesti balik kerja lagi? Gitu ya. Nah, leader saya juga kaget nih, gimana caranya dalam waktu 6 bulan harus ngumpulin income 30 juta per bulan, teman-teman ya. Nah, apakah harus PCC atau kayak gimana? Ya dia hitungin detail banget gitu ya. Nah, akhirnya bisa ya teman-teman ya, tapi nggak 6 bulan teman-teman. Akhirnya saya bisa ketemu angka itu di waktu 9 bulan teman-teman. Jadi 9 bulan baru bisa nutup income lagi, tapi ya udahlah oke lah gitu ya. Nah sejak itu baru mulai bisa jalan ya, mulai naik terus sampai bisa balikin income lagi ya. Nah itu sejarah singkat saya di Prudential teman-teman. Ya tapi yang mau saya cerita ke teman-teman sebetulnya apapun yang kita lakukan di Prudential teman-teman. Ya, selama kita punya belief, selama kita punya keyakinan, itu pasti berhasil, teman-teman ya. Saya dulu dibilang di agensi ya, dibilang sebagai kayak orang yang selalu nyalip di tikungan, teman-teman. Ya, jadi selalu last minute saya baru capai. Ya, waktu naik UM juga waktu 3 bulan di last minute saya baru capai ya. Terus waktu naik AM juga sama, teman-teman. Kalau yang waktu naik SUM itu karena waktu itu saya mau ngejar income itu, jadi kayaknya nggak berasa, teman-teman. Di bulan Juli Agustus saya udah capai SUM, teman-teman.
Tapi waktu kejar AM-nya, wah itu berdarah-darah teman-teman ya, dan itu last minute juga teman-teman. Nah yang saya mau cerita, kalau kita hatinya udah di sini teman-teman, ya kita nggak usah ngelihat waktu teman-teman. Ya, waktu tinggal 1 bulan, kadang tinggal 1 minggu pun masih bisa terjadi teman-teman. Ya, waktu saya naik UM itu di bulan Desember ya, tanggal 30 November ya, atau 1 Desember ya, saya lupa. Pokoknya di bulan terakhir itu saya masih kurang 1 agent teman-teman. Ya, zaman dulu agent itu harus 30 juta untuk naik ke UM. Saya masih kurang 1 agent, APIC udah cukup, cuman saya kurang 1 agent yang 30 juta. Gimana caranya tinggal 2 minggu, saya harus punya agent yang 30 juta teman-teman. Nah, saya nyari gitu ya, agent nggak ada, kayaknya dari semua yang saya rekrut nggak ada yang punya potensi gitu ya. Nah, tiba-tiba ada satu teman saya ketemu, dia orang bank teman-teman ya. Saya cerita tentang Prudential ya. Akhirnya dia tertarik dan kayaknya gampang tuh dapat 30 juta, dia bilang gitu kan. Kenapa? Saya jualan banyak kok di bank, saya selalu dapat achievement di bank, selalu dapat achievement gitu ya. Terus begitu ngomong komisi dia kaget teman-teman. Kalau kerja di bank, jualan bank S itu komisinya kecil sekali teman-teman. Begitu saya bilang 30%, dia kaget. Dia langsung bilang gini, kamu bisa lolosin AJI saya nggak? Kalau bisa lolosin AJI saya cari ini 30 juta pasti dapat. Oh, gimana caranya? Dia sudah punya AJI di bank, teman-teman. Ya, Bank S kan punya AJI juga ya, dan nggak bisa crossing ya, teman-teman. Waduh, gimana ya? Nggak bisa, teman-teman ya, nggak bisa. Terus saya bilang gini, ya udah deh, saya coba ya, saya majuin, saya daftarin, NPA dimasukin, terus ya udah coba ajuin AJI ya. Hari itu saya ngomong sama dia, saya ketik di websitenya AJI, namanya muncul teman-teman ya, ada namanya siapa, ada di bank apa gitu AJI. Waduh susah nih, nggak bisa teman-teman. Tapi ya udahlah, kita berdoa aja, jalanin aja, pokoknya dicoba deh. Kalau gagal ya sudah, berarti belum saatnya saya naik UM waktu itu, dan belum saatnya saya resign. Kalau saya nggak naik UM berarti nggak jadi resign. Nah, waktu saya masukin AJI, saya daftarin AJI, teman-teman. Hari itu AJI lagi upgrade sistem, teman-teman. Jadi semua datanya itu blank. Jadi kalau teman-teman ketik nama siapa aja, di situ nggak ada, teman-teman. Datanya itu kosong semua. Tiba-tiba nongol di Prudential bisa AJI, gitu kan. Wah, langsung muncul jadwalnya, muncul schedule-nya, saya langsung telepon, bisa nih, ujian. Besok ya sore jam 6 gitu. Yang bener nih bisa pokoknya datang aja ke sana. Ini kodenya gini gitu ya. Waktu itu masih kita harus datang ya AJI, teman-teman, nggak kayak sekarang bisa online ya. Nah, waktu itu dia AJI jam 6, jam setengah 6 ditelepon sama bosnya diajak meeting. Dan dia bilang, nggak bisa, saya udah ada janji, saya keluar dulu 1 jam, nanti jam 7 atau setengah 7 saya balik lagi buat meeting. Dia bilang gitu. Dan dia AJI tanpa belajar, pokoknya udah jalan aja dan dia lulus, teman-teman ya. Dan itu dalam waktu 3 hari dia bisa dapetin case 30 juta, teman-teman. Nah, yang saya mau cerita itu termasuk miracle bukan, teman-teman? Itu ada di bawah kendali kita atau enggak, teman-teman? Ya. Tapi apa yang kita bisa lakukan ya kita kerjakan aja, teman-teman. Ya, akhirnya jadi dan akhirnya bisa naik UM. Ya, miracle yang kedua adalah waktu saya mau naik AM, teman-teman. Closing date tanggal 15 Desember, ya. Itu tanggal kira-kira masih minggu pertama lah ya, tanggal tujuan Desember gitu, saya masih kurang omset 500 juta, teman-teman. Masih kurang omset 500 juta. Ya, tapi bos saya dorongnya, udah pokoknya yakin aja, kerjain aja. Pokoknya jangan nyerah, apa yang bisa kerjain aja gitu. Itu saya bisa pulang sampai jam 2 pagi, teman-teman ya. Sehari bisa prospek itu nggak pernah berhenti. Karena saya pengen kejar 500 juta itu gimana caranya ya, supaya bisa dapat gitu ya. Dan luar biasa, dalam waktu 1 minggu, saya bisa dapat omset 500 juta, teman-teman, issued. Ya. Sama seperti tadi ya, bisa dapat omset 400 juta dalam waktu 1 minggu. Ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih mau kejar ya, waktunya masih banyak, teman-teman ya. Sekarang baru Oktober, masih ada 2,5 bulan lagi kita untuk kejar apa yang kita impikan, teman-teman. Ya, di sini banyak nggak yang lagi mau kejar AAD, teman-teman? Banyak ya? Banyak ya? AAD berapa sih omsetnya yang kita butuhkan? Cuma 300, teman-teman ya. Sekarang buat naik AAD gampang banget, cuma 300 juta, teman-teman. Ya, yang penting
fokus dulu. Kita fokus dulu, terus kita yakin dulu, terus kita jalanin aja apa yang bisa dikerjain. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, ada hukum alam yang saya percaya ada 12 hukum universal, teman-teman. Ya, salah satunya adalah law of attraction sama hukum tabur tuai, teman-teman. Ya, kita jalankan aja apa yang harus kita lakukan, karena hukum itu nggak akan saling bertabrakan. Ya, kalau teman-teman hanya yakin tapi teman-teman nggak lakukan, ya tetap nggak bisa, karena hukum itu akan bertabrakan. Jadi kita harus yakin dan kita harus lakukan. Ya, kira-kira itu background saya, teman-teman ya. Waktu saya sampai jam berapa nih, Pak? Sampai 11.40, Pak. 11.40 ya, saya masih punya waktu 15 menit ya, teman-teman ya. Ya. Yang penting kita harus grateful dulu, teman-teman ya. Saya berterima kasih banget, saya grateful banget ya bisa join jadi Prudential Family, bisa jadi AOC member dan bisa masuk ke Excellent Star ya, teman-teman. Nah, yang dibilang gratitude itu adalah sesuatu yang kita selalu anggap bagus walaupun dalam kondisi nggak bagus, teman-teman. Ya, kita harus selalu happy dalam kondisi sedih. Ya, kita harus gain dalam kondisi pain gitu ya. Jadi kita harus selalu berterima kasih. Ya, sebenarnya saya hari ini sedang berduka gitu, teman-teman ya. Tahun ini saya kehilangan 2 orang tua saya yang selalu menjadi inspirasi buat saya. Ya, tapi apapun yang terjadi ya saya harus lakukan. Saya harus dalam kondisi yang prima apapun yang dilakukan, teman-teman ya. Semoga juga tetap hari ini walaupun saya dalam kondisi berduka, saya tetap bisa memberikan semangat juga buat teman-teman yang ada di sini. Ya, kita harus berterima kasih ya. Nah, ini keluarga saya, teman-teman ya. Saya dikasih 2 anak yang cantik-cantik ya. Istri saya cantik juga, ya. Orang tua saya juga luar biasa ya, tapi hari ini saya sudah nggak bisa melihat mereka berdua, teman-teman ya. Minggu lalu papa saya juga baru pass away ya. Dan semalam saya juga baru nyampe Jakarta ya. Kemarin saya lagi pikirin saya mau bikin materi apa ya buat One Vision ya, teman-teman, tapi saya cerita aja deh ya. Kalau saya bikin materi nanti jadinya training, teman-teman ya. Jadi saya nggak mau ngajarin teman-teman, saya hanya mau bercerita aja buat teman-teman. Ya, saya juga berterima kasih punya leader yang luar biasa. Ya, kalau di tempat kami 30 juta api pertama itu kita bisa makan di Hotel Bintang 5 waktu itu ya, teman-teman ya. Tapi luar biasa, teman-teman ya. Ini saya makan di Hotel Bintang 5 ya, tapi saya sebenarnya nggak nyampe 30 juta, teman-teman ya. Waktu itu cuma 28 juta. Api saya kurang 2 juta lagi, teman-teman. Tapi leader saya tetap ajakin, ayo makan, nggak apa-apa. Kita di sini apapun kita akan apresiasi, dia bilang. Ya, ini dari agensi 30 juta bisa makan di Hotel Bintang 5, tapi kayaknya ini leader saya yang bayarin, teman-teman ya. Agensi nggak bayar, tapi leader saya yang bayarin. Ya, mereka adalah leader yang luar biasa. Dan waktu itu saya nggak tahu, teman-teman. Saya pikir dia bisa usahain gimana supaya akhirnya saya bisa join di acara makan-makan ini, teman-teman ya. Dan di sini nggak disinggung juga apinya, teman-teman. Benar-benar kita have fun, teman-teman. Ya, ini leader yang luar biasa. Ya, ini tahun 2016, teman-teman ya, fotonya. Kita bisa punya tim di Jakarta dan tim saya ada di Jogja, teman-teman. Kalau di Jakarta saya nggak banyak tim ya, saya lebih banyak tim saya di Jogja, teman-teman. Ya, bersyukur juga dari 2 orang saya bisa jadi banyak seperti ini, teman-teman. Oke, kita bertumbuh bersama. Ya, kita membuat mimpi bersama, jadi setiap tahun kita akan ngumpul, kita doain, kita buat mimpi kita masing-masing dan didoain bareng-bareng. Ya, tujuannya apa sih? Supaya semuanya bisa tercapai, teman-teman. Ya, kita kerja bareng-bareng, kita juga main bareng-bareng. Ya, kita bisa lakukan apapun di sini. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman mau bertanya, jadi supaya waktunya bisa lebih banyak buat tanya jawab, ya kira-kira kalau perjalanan hidup saya di Prudential seperti ini, teman-teman. Oke, saya balikin ke MC kalau dilanjutin ke sebelumnya takutnya nanti waktunya jadi makin panjang, ini berhenti di tengah malah. Ya. Thank you Pak Subekti. Teman-teman boleh applause-nya ya. Luar biasa. Juga kami turut merasa kehilangan ya Pak Subekti atas wafatnya ayahanda tercinta ya. Nah, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu. Oke, kalau enggak saya mau kepo juga nih ya. Tadi Pak Subekti kan 16 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Pak? Ya. Istilahnya itu pasti udah mendarah daging ya. Bekerja di sebuah company dari level yang paling bawah sampai
top management gitu ya. Sampai akhirnya tadi boleh diulang lagi ya Pak, sampai akhirnya aku Pak Subukti mau memantapkan hati gitu ya. Berbisnis bukan bisnis yang kelihatan barangnya gitu ya, tapi bisnis yang mengandalkan kepercayaan, trust gitu. Di titik apa sih Pak yang akhirnya oke, aku dan istri mau fokus di bisnis prudensial gitu. Ya, thank you Pak pertanyaannya ya. Jadi saya lengkapin aja ceritanya tadi. Nah, teman-teman, sebetulnya dalam kita kalau kita cuma berubah dari seorang karyawan jadi pebisnis, itu sebetulnya banyak banget, teman-teman ya. Percaya nggak percaya, semua karyawan sebetulnya pengen berbisnis nih, teman-teman. Bener nggak, teman-teman? Ya, cuman kendalanya apa? Kendalanya kan adalah modal ya. Kadang-kadang kita ragu-ragu terhadap modal. Bukan saya nggak ada modalnya, teman-teman, tapi nggak berani meresikokan modalnya, teman-teman. Ya, waktu itu justru saya sebetulnya nggak ke prudensial arahnya, teman-teman. Ya, saya pengen bisnis sesuai dengan hobi saya. Saya pengennya bisnis audio, teman-teman. Ya, saya suka elektronik, saya suka instrumen, saya pengen bisnis audio. Saya sudah sewa ruko, saya sudah beri peralatan, tapi once kira-kira seminggu kita pengen buka itu nggak berani, teman-teman. Ya, karena saya langsung ngitung biaya run rate-nya. Begitu toko itu dibuka, pintu dibuka, itu saya uang keluar terus, teman-teman. Uang bakal keluar terus, dan waktu itu saya masih kerja juga. Ini bisnis kalau saya titipin ke orang, saya nggak kerjain sendiri, pasti nggak jalan. Kita harus datang sendiri di lokasi gitu. Dan kita berani nggak merisikokan itu tanpa gaji, tapi keluarin duit buat bayarin orang lain, teman-teman. Ya, akhirnya waktu itu nggak jadi buka, saya nggak berani buka. Dan saya cerita juga sama Hendra ya, karena waktu itu dia paling sering datang ke rumah saya, dan dia jadi pelanggan pertama, teman-teman ya. Dia jadi pelanggan pertama, dia minta dia punya mobil dimodifikasi gitu ya. Saya kerjain sendiri, teman-teman. Saya kerjain sendiri. Tapi waktu itu karena nggak ada toko, nggak ada apa-apa, ya udah saya cuman jasa aja dan saya nggak mau dibayar, teman-teman ya. Dia beli sendiri peralatannya, saya cuman desain, coba kamu cari ini nih. Nanti saya pasangin gitu ya. Saya yang rancang gitu. Waduh, ya, luar biasa, dia kasih pujian yang luar biasa, tapi pada akhirnya dia mengingatkan saya, lu beneran mau jalanin bisnis kayak gini gitu ya. Nah, saya langsung mikir ya, saya langsung akhirnya nggak jadi buka ya. Ya udahlah, kalau nggak berarti saya masih tetap terus saja kerja ya, teman-teman. Tapi buat seorang karyawan, kalau kita kerja di kantor, teman-teman, di level tertentu tuh kita tahu gitu ya, seberapa besar company ini bisa bayar kita, teman-teman. Ya, bukan dia nggak menghargai kita, teman-teman ya, dia sangat menghargai. Waktu saya keluar pun dia juga bilang kalau nggak berhasil balik lagi ya gitu ya. Itu pun tetap keluar, teman-teman, kata-kata itu, teman-teman. Tapi kita ya udah open, sama-sama open aja karena dia nggak sanggup bayar dan saya pengen tetap bertumbuh. Ya, dianya tetap dia udah cukup, tapi sayanya masih belum cukup. Saya masih pengen tetap bertumbuh. Dan akhirnya kita jalan ya. Terus yang kedua tadi, kenapa mau jalan di bisnis yang nggak kelihatan? Sebetulnya awalnya cuma karena nggak ada modal aja, Pak. Ya, awalnya cuma karena bisnis ini nggak ada modal, ya modal dengkul dan modal keberanian aja. Dan waktu itu kan coba-coba ya, saya coba 3 bulan dulu, bisa nggak gitu jalanin. Bisa nggak 3 bulan ini saya promosi jadi unit manager. Ya, saya minta dibimbing sama leader saya, ya saya datang di setiap pertemuan, semua CD-CD yang lalu-lalu saya minta gitu ya. Jadi semua saya hampir setiap hari kalau pas lagi di rumah, lagi nggak keluar, saya buka-buka CD setiap malam, saya nonton motivasi-motivasi dari yang sebelum-sebelumnya. Dan rata-rata mereka semua juga sama, teman-teman ya. Dimulai dari nggak ngerti apa-apa juga, dimulai dari sesuatu yang nggak enak juga, dimulai dari penolakan juga, dimulai dari segala sesuatu yang kita nggak nyaman, teman-teman. Tapi semua orang yang udah ada di CD itu orang-orang yang berhasil, teman-teman ya. Orang-orang yang berhasil, dia sempat sharing, dia bikin CD-nya, dia sebar-sebarin, teman-teman. Kalau agent yang nggak berhasil, nggak ada yang direkam kan ya. Ada nggak yang nggak berhasil, dia bilang, aduh saya nggak berhasil, 3 bulan saya akhirnya berhenti, saya balik kerja lagi, dan sekarang saya nggak punya uang, itu direkam nggak? Nggak ada yang direkam, teman-teman. Yang direkam adalah semua yang berhasil ya. Kebetulan seperti itu, teman-teman ya. Jadi saya sampai ngambil CD-nya kan random aja ya. Siapa ambil, pokoknya di kantor ada CD, pengen nonton siapa, ambil aja. Dan semuanya ceritanya bagus-bagus semua, teman-teman. Dan saya lihat background apapun di sini jalan, teman-teman. Yang nggak sekolah, yang cuma sekolah SD aja bisa jalan. Yang dari pengusaha udah sukses bisa jalan. Yang tadinya buka toko bisa jalan. Yang tadinya karyawan bisa jalan. Ya. Dan saya lihat, berarti semua tergantung dari kita. Kalau kita mau, ya pasti bisa.
ya bekal saya cuma keyakinan itu aja. Ya, dari keyakinan itu saya minta dibimbing. Kenapa? Karena saya buta sama sekali, teman-teman ya. Waktu UM aja saya masalah underwriter masih nanya-nanya sama leader saya. Ya sampai diomelin. Udah UM kok ini aja masih nggak ngerti, ini aja masih nggak ngerti gitu ya. Dan akhirnya gara-gara kata-kata itu udah apapun informasi datang Prudential, saya pasti pelajarin dengan detail, teman-teman ya. Sampai laporan keuangan Prudential pun saya pelajarin ya. Dan akhirnya saya malah disuruh pegang training, teman-teman ya. Jadi teman-teman pernah nggak dibandingin, aduh Prudential itu mahal gitu ya. Sebenarnya Prudential itu paling murah, teman-teman. Kalau teman-teman bisa bedah, tahu isinya Prudential itu paling murah dibandingin asuransi yang lain gitu ya. Ya, segala sesuatu di situ detailnya saya pelajarin lah. Nah, itu yang membuat saya akhirnya jadi mantep ya, mantep buat jalanin. Sebetulnya waktu saya promosi UM saya belum mantep, teman-teman. Ya, hati kecil saya belum mantep. Kenapa? Karena saya nggak ngerti detailnya. Nah, sejak itu saya ngambil RFP, pelatihan, even pelatihan yang berbayar saya harus belajar di luar pun saya harus lakukan, teman-teman. Kenapa? Karena dulu saya berpikirnya gini, saya orang teknis, saya orang yang nggak berani ngomong kalau saya nggak tahu detailnya. Ya, dulu saya waktu sama Pak Dimas juga sama itu. Sebelum proyeknya Pak Dimas, saya training dulu 3 bulan itu untuk mempelajari dari A sampai Z-nya. Jadi begitu datang ketemu ditanya apa aja saya bisa jawab. Ya saya tipe orang kayak gitu. Dan akhirnya waktu saya naik UM baru tuh belajar, terus semuanya dipelajarin, terus sampai 3 bulan pertama waktu itu nggak ada omset, leader saya juga marah. Kok belum ada apa-apa? Ya nggak apa-apa, saya pengen tahu gitu ya. Tapi pada akhirnya bisa juga jalan. Ya kira-kira gambarnya kayak gitu Pak. Jadi bekalnya cuma dari keyakinan dan gini teman-teman, saya paham tentang diri saya sendiri. Ya, saya nggak ikut-ikutan orang lain. Ya, saya paham tentang kondisi saya. Awalnya saya ngikutin leader saya karena memang dia lebih tahu. Ya, saya ikutin. Tapi nanti suatu saat kita akan ketemu jalan kita sendiri. Ya, paling gampang caranya gini teman-teman ya. Ada yang disebut sebagai servo mechanism teman-teman. Jadi setiap orang itu pasti punya keahliannya sendiri-sendiri, punya keberuntungannya sendiri-sendiri. Ya, teman-teman pernah dengar nggak orang yang kalau misalnya dia nyari parkir selalu dapat? Ya. Pernah dengar nggak? Tapi ada orang yang kalau parkir pasti dapatnya di luar. Ya. Ada juga orang yang model kalau setiap kali undian dia selalu dapat. Ya, ada orang yang kalau undian pasti nggak dapat. Nah, itu adalah servo mechanism, teman-teman. Itu adalah keyakinan dalam diri kita sendiri. Nah, teman-teman, hari ini saya senang ya, semuanya bisa on-cam. Di agensi saya, kalau lagi ada acara skin, seperti ini juga diminta on-cam, teman-teman. Dan ada hadiahnya. Di sini ada hadiahnya nggak kalau on-cam? Ada, Pak. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya tapi diundi, teman-teman. Dari semua yang sejak awal itu on-cam, dia akan putar terus, akan diundi terus. Jadi nanti setiap akhir acara, siapa yang dapat. Gitu ya. Saya hari ini masih dapat rekor teman-teman di agensi saya udah dapat 5 atau 6 kali undian teman-teman. Nah ada nggak yang nggak dapat? Banyak teman-teman ya, karena kan yang online bisa 40 orang, bisa 80 orang gitu ya. Tapi saya bisa 6 kali dapat ya, sampai dibilang wah ini udah langganan nih bayar abonemen ya sama meeting. Tapi enggak teman-teman ya. Tapi ini adalah servo mekanisme saya gitu ya. Yang saya yakinin. Ya, saya ajarkan juga nih teman-teman ya ke teman-teman di agensi. Kita yakinin aja hari ini kita dapat. Dan caranya gimana supaya dapat? Ya udah on cam-nya jangan dimatiin. Sampai akhir acara jangan dimatiin. Ya, terus kita lihat ya. Biasanya kita mulai masuk jam berapa? Kita mulai masuk misalnya jam 10 ya. Jadi jam 10 kurang 7 menit kita masuk. Udah setiap hari kita lakukan itu hal yang sama. Teman-teman itu kalau diikutin juga bisa, teman-teman ya. Kalau mau dijelaskan secara teknis, sebetulnya ada juga ilmunya, tapi kita bisa ngomong ini adalah keyakinan aja, teman-teman ya. Kenapa? Karena yang lain pasti nggak punya keyakinan yang sama, dan kadang-kadang mereka ada off juga, gitu ya. Dan komputer itu pasti ada mekanisme untuk randomnya, gitu. Dia ngelihat siapa yang paling banyak, gitu. Itu Jadi contoh aja sih, teman-teman. Kuncinya tadi yakin ke bisnisnya dan yakin ke leadernya ya, Pak Subekti ya. Iya, teman-teman. Jadi waktu mulai itu, teman-teman, sampai potongan rambut saya ikutin leader saya, teman-teman. Ya, sampai bajunya juga saya ikutin leader saya. Gaya jalannya, gaya ngomongnya, gaya pakai bajunya, gayanya semua saya ikutin. Kenapa? Karena saya pengen tahu servo mekanisme dia seperti apa. Ya, leader saya suka pakai baju yang ketat-ketat, teman-teman ya.
Saya nggak suka pakai baju ketat, saya lebih suka pakai gombor-gombor gitu ya, yang agak lega gitu ya, banyak angin. Tapi waktu itu saya lakukan hal yang sama. Saya beli kaos nomor 1 angka lebih kecil, teman-teman. Supaya apa? Supaya mirip sama leader saya. Potongan rambutnya saya dulu gondrong juga saya cepat seperti dia. Ya rambut dia berdiri semua ya. Kalau teman-teman ngelihat di profil saya rambutnya berdiri ya, itu dulu saya waktu itu ngikutin leader saya, teman-teman. Itu foto beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Ikutin aja leadernya, nanti kita bakal bisa sama seperti dia. Kuncinya yakin gitu ya, Pak Subekti. Yang penting yakin dan lakukan ya. Kita jangan melanggar hukum alam yang lain. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini kan tadi banyak kan menang di tikungan terakhir nih Pak. Gimana sih kalau menang di tikungan terakhir kan juga nggak bisa asal ya. Pasti ada strateginya dong. Tiba-tiba di tikungan terakhir kok bisa 500 juta dalam waktu yang terbatas. Terus waktu naik UM juga bisa gitu ya. Kalau tadi kan strateginya waktu yang AACI tadi ya. Nah kalau yang tadi nih Pak mau naik ke AM dan AD dengan waktu yang terbatas, nggak mungkin kan cuma asal tembakan ya Pak ya. Gimana sih Pak strateginya di waktu yang terbatas ini? Ya, teman-teman di sini semua pada bikin list nggak? List prospek? Bikin ya list prospek teman-teman. Teman-teman waktu bikin list prospek dikasih angka nggak? Atau mau dikontak dulu orangnya teman-teman? Ya. Nah, waktu itu saya bikin list prospek, saya kasih angka, teman-teman ya, kasih angka. Si A berapa juta, si B berapa juta preminya, si C berapa juta gitu. Itu saya list semua ya, sesuai dengan kondisi dia. Jadi kalau kita punya teman biasanya kita tahu kondisi keuangan dia seperti apa gitu ya. Nah, waktu itu juga itu saya lakukan, teman-teman ya. Itu saya lakukan, saya list out semua dan saya bikin listnya itu 4 kali lebih besar, teman-teman. Saya kurang 500 juta, saya bikin list pokoknya harus sampai 2 miliar listnya. List prospeknya sampai 2 miliar. Kenapa? Karena saya tahu pasti nggak semuanya itu berhasil, teman-teman. Nah, karena listnya banyak, activity kita juga otomatis jadi banyak, teman-teman. Tapi kalau teman-teman cuma list out 5 orang seminggu gitu ya, ya udah sehari teman-teman pasti cuma ketemu 1 kan, teman-teman. Tapi kalau list out-nya 1 minggu ada 40 orang, teman-teman, kira-kira teman-teman bakal ngatur kegiatannya kayak gimana, teman-teman? Itu luar biasa banget, teman-teman. Ya, termasuk saya list prospek dari agent-agent saya dan UM saya waktu itu, teman-teman. Kamu punya berapa? Kamu punya berapa? Jadi saya bantu dia naik dan saya hitung semuanya, saya detailin. Cuman yang bagian dari agent dan leader saya nggak hitung, teman-teman. Yang saya hitung adalah omset saya pribadi. Ya kira-kira 500 juta itu akhirnya dapatnya separuh-separuh, teman-teman. Separuh dari pribadi, separuh lagi dari grup. Itu artinya itu dari bank. Kenapa? Artinya dari bank namanya itu udah ada perkiraan ya Pak, belum orang yang sudah ditemuin kan ya? Betul, dan itu harus dilipatkan 4 kali lipat, teman-teman. Karena saya tahu nggak semuanya pasti mau, pasti ada yang nolak juga. Ya. Nah waktu itu ya sambil berdoa juga sih teman-teman ya. Kadang-kadang nanti ada yang di luar list tiba-tiba dapat kayak referensi bisa dapat juga gitu ya. Kemarin waktu COVID juga sama. Bulan Mei saya kena COVID, teman-teman ya. Jadi saya juga bed rest di kamar, bukan bed rest ya, isolasi hampir 2 bulan, teman-teman. Saya nggak keluar. Karena lewat dari sebulan, hari ke-40 saya masih positif. Ya, jadi masih belum bersih banget, teman-teman. Jadi nggak berani keluar. Nah, terus kira-kira, waduh, gimana ya? Ini saya udah ketinggalan jauh sama yang lain gitu, tapi saya nggak bisa keluar gitu, nggak bisa ketemu. Saya kalau ngomong lewat chatting, lewat telepon nggak nyaman, teman-teman, karena nggak bisa dapat feel-nya. Ya biasanya kalau ketemu saya bisa lebih tahu kondisi dia seperti apa, feel-nya lebih dapat. Tapi ya nggak bisa dihindarin, teman-teman ya, kejadian atau kondisi ini kita nggak bisa hindari, teman-teman. Harus kita yang menyesuaikan diri dengan kondisi. Akhirnya saya langsung buka lagi kontak list saya teleponin orang-orang yang mungkin udah belasan tahun saya nggak ketemu, teman-teman. Jadi yang udah 5 tahun nggak ketemu, 10 tahun nggak ketemu, yang terakhir ada yang 15 tahun saya nggak pernah ketemu, saya kontak dan akhirnya closing, teman-teman. Nah, waktu kontaknya gimana? Saya cuma WA aja, say hi gitu ya. Biasanya kalau teman-teman kontak teman lama, terus say hi, lama nggak ketemu, biasa tanggapan dia seperti apa, teman-teman? Ini pasti mau nawarin asuransi, kalau nggak MLM, kalau nggak mau utang, bener nggak? Iya. Itu yang paling kadang-kadang mengganggu ya teman-teman, tapi udah saya cuek aja. Mumpung sekalian saya lagi isolasi, saya bilang sama dia, kok tumben kontak? Iya, gue bosen.
Kenapa? Karena gue di kamar terus nggak bergerak di sini dan gue semua teman-teman gue udah gue kontak, udah gue ajakin ngomong, ya. Tinggal lu yang belum. Jadi ya udah saya ngobrol sama dia, ngomong-ngomong singgung-singgung tentang asuransi, dan akhirnya kebuka juga dia nanya-nanya dan kebetulan pas kondisi pandemi juga kita jualan PSS sudah kayak kacang goreng teman-teman. Ya saya dapat banyak omset dari situ kemarin bulan Juni, ya. Dan ada satu juga. Ini blessing juga teman-teman ya, saya dapat API 500 juta, ini blessing banget. Karena sebenarnya bulan Januari dia ada pernah telepon saya, dia bilang dia ditawarin sama satu bank asuransi 500.000 US dollar dengan bayar 129.000 US dollar sekali bayar dapat 500 US dollar, 500.000 US dollar. Terus dia nanya, emang ada asuransi yang model kayak gitu? Oh, ada kok, ambil aja itu bagus kok. Terus kan dia tahu saya di Prudential, jadi dia cuma nanya, kalau Prudential ada nggak gitu? Prudential kalau yang untuk jiwa nggak ada yang model kayak gitu. Adanya bayarnya 5 kali ya pewarisan. Saya cerita pewarisan, adanya bayar 5 kali, nggak ada yang sekali bayar gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau ngambil itu juga bagus. Nah dia cerita historinya teman-teman ya, histori kenapa dia sampai ditawarin asuransi itu. Masih ada waktu nggak? Saya mau cerita 2 case nih teman-teman. Boleh, Pak. Ya, ini case pertama, nanti saya cerita satu lagi yang direferensi ya teman-teman. Nah, dia cerita bahwa dia punya dana di satu bank itu sekitar 500.000 US dollar itu sudah 7 tahun nggak bergerak dananya ya di deposito gitu. Jadi orang banknya langsung kurios nih nanya, Pak ini uangnya buat apa gitu kan? Oh ini uangnya nanti mau buat anak-anak saya gitu. Oh buat warisin anak ya Pak? Iya gitu. Pak kalau buat warisan kenapa nggak dibeliin asuransi aja supaya duitnya nggak mandek dan bisa berlipat-lipat angkanya. Awalnya idenya dari situ teman-teman ya. Akhirnya dia nanya ke saya, terus Prudential punya nggak? Punyanya yang rupiah gitu kan. Terus yaudah coba buatin dulu deh ilustrasinya kayak gimana punya Prudential. Saya nggak mau teman-teman ya. Saya tanya dulu, kok kalau yang sana udah bagus jangan lihat-lihat asuransi lain, nanti jadi ragu-ragu. Saya bilang langsung ambil aja asuransi yang di sana. Saya bilang. Saya sell out dulu ya teman-teman. Terus dia bilang, kalau enggak gini deh, saya nggak ngerti bacanya. Tolong bacain deh ilustrasinya kayak gimana yang di sini. Dia kirim dulu ilustrasinya ke saya, teman-teman. Ternyata itu unit link, teman-teman. Unit link pakai single top up di depan. Ya, kita juga bisa sih bikin kayak gitu ya. Terus pas saya lihat, saya bilang sama dia, kok ini asuransinya bener kayak gini angkanya, tapi harusnya nggak cukup sekali bayar. Saya bilang harus 2 kali bayar minimal. Kenapa? Karena di usia 82 nilai tunainya udah habis karena ini unit link. Ya, jadi nggak bisa sampai 99 gitu. Kalau misalnya kita yakin hidupnya nggak bakal sampai 82 nih oke banget. Tapi kalau misalnya usia lebih dari itu ya kita nggak dapat apa-apa, sama premi-preminya hilang semua, saya bilang gitu kan. Oh berarti nipu dong, dia bilang nggak nipu, emang konsepnya unit link seperti itu. Jadi kadang-kadang unit link bukan lihat harganya tapi mesti dihitung nanti ujungnya cukup atau enggak gitu. Nah kalau punya kita ada yang tradisional, baru saya tawarin yang perwarisan teman-teman ya. Preminya sedikit lebih mahal yang punya kita teman-teman, tapi kita dijamin sampai usia 99 dan kalaupun masih hidup pun tetap keluar dananya. Nah, pas kebetulan kita punya satu lagi yang sama kondisi kritis PCB 88. Kalau mau ngambil dua-duanya lagi ada campaign juga ya, dapat cashback sama dapat tambahan pertanggungan jiwa 10%. Oh, dia langsung kayak semangat teman-teman ya. Dia langsung semangat, gini aja dibagi 2 aja. Jadi 500.000 US dollar dibagi 2 dirupiahin, saya buatin gitu. Nah, teman-teman, kalau didolarin ketemu sebetulnya preminya jauh lebih mahal teman-teman ya yang dia setorin teman-teman. Preminya gila, Pak. Ya, di kita kena jadi sekitar 230-an ribu US dollar secara total teman-teman. Ya, jadi lebih mahal lumayan jauh ya bedanya, hampir sekitar 500 juta teman-teman preminya. Tapi kalau saya bilang, tapi di kita ini dijamin loh dan mesti cepat-cepat nih. Waktu itu dia kontak saya udah akhir-akhir bulan Juni. Saya nggak tahu apakah ini diperpanjang atau enggak kampanyenya. Itu prosesnya 3 hari teman-teman ya, 3 hari dan saya minta semua medical record-nya dikumpulin semua. Jadi Prudential nggak minta medical lagi teman-teman. Saya langsung submit semua medical check up dia karena dia setiap tahun ada medical check up. Nah, itu cerita pertama teman-teman ya. Itu juga sesuatu karena kita lakukan teman-teman. Karena kita lakukan, kita kontak, tiba-tiba dia ngomongin itu gitu ya. Akhirnya nyambung. Terus yang kedua saya dapat lagi direferensiin teman
dia ditawarin sama perusahaan sebelah, teman-teman ya, yang sering nyerang kita, teman-teman. Dia bilang asuransi kesehatan bisa di cover sampai Malaysia, preminya cuma 2,3 juta sebulan. Awalnya dia dapatnya kayak gitu, terus dia referensiin, asuransi lo memang harus punya, tapi sebelum ngambil itu coba dengar dulu deh Prudential ya, saya direferensiin dari nasabah saya nih teman-teman, dengerin dulu deh Prudential gitu. Nggak apa-apa, nggak beli juga nggak apa-apa kok, orangnya nggak maksa-maksa beli, dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya saya dipertemukan lewat Zoom teman-teman, saya nggak kenal sama orangnya. Terus pas dia cerita-cerita kayak gitu, dia minta saya buatin yang versinya Prudential bisa sampai Malaysia, bayarnya berapa. Nah, berarti kan di situ dia mau bandingin harga ya, teman-teman ya. Tapi saya nggak mau terjebak dalam perbandingan harga. Terus saya tanya dulu sama dia, Ci, kenapa kok milihnya berobatnya yang bisa sampai Malaysia coverage-nya? Emang kalau memang berobat, pengennya berobat di Malaysia gitu. Enggak sih, sebetulnya sih saya kiblatnya kalau berobat ke Singapura, dia bilang. Oh, ke Singapura. Tapi kok yang ini cuma sampai Malaysia loh, kenapa nggak minta yang sampai Singapura? Dia bilang. Oh, yang sampai Singapura mahal, katanya yang ini aja udah oke. Nanti kalau di Singapura masih bisa di-cover 50%, dia bilang. Oh ya udah, oke. Nah, nanti saya buatin deh ilustrasi versi saya gitu. Teman-teman, saya buatin ilustrasinya yang gold pay, teman-teman. Saya kasih ke dia preminya 5,5 juta, teman-teman. Kalau kira-kira teman-teman jadi nasabah ditawarin sama perusahaan sebelah 2,3 juta, kemudian saya tawarin 5,5 juta, kira-kira teman-teman ngambil yang mana? Ya. Dia bingung, teman-teman ya. Dia bingung, teman-teman. Kenapa? Karena di hati kecil dia pengennya kalau berobat ke Singapura, di satu sisi preminya mahal, teman-teman. Oke, kalau bingung boleh nggak saya minta waktu, karena dia waktu dikenalin dia cuma minta ilustrasi, teman-teman, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi memang saya sengaja buatin begitu jauh biar dia bingung, akhirnya dia ya udahlah kita Zoom deh, hari apa, hari Minggu saya janjian Zoom. Nah teman-teman, waktu Zoom saya nggak cerita produk, teman-teman, saya cerita tentang konsep unit link, teman-teman, ya, konsep pembayaran unit link. Nah, sebetulnya dengan dia pakai 2,3 juta per bulan itu nggak cukup, teman-teman ya. Di tahun ke-15 udah bintang semua, karena ini unit link. Nah, saya nggak cerita versi saya cuma cerita unit link. Coba deh, Ci, cek ya di ilustrasi dia. Saya nggak minta, bahkan saya nggak minta ilustrasinya, teman-teman ya. Saya suruh dia cek sendiri. Ada bintang nggak di usia berapa? Artinya apa? Artinya kalau bintang itu kita harus tambah top up lagi, kita harus bayar lagi. Saya seperti bawain satu training unit link, teman-teman. Jadi dari kantor satu paket training unit link, saya ngomong sama dia 1 jam detail tentang unit link. Oh, ternyata gitu ya, asuransi dia paham gitu kan. Nah, kalau pengennya mau sampai Singapura dan bayarnya murah, kita punya yang tradisional. Akhirnya saya convert ke PSS, teman-teman. Di PSS preminya cuma 1,8 juta di usia dia. Udah dia langsung girang banget, langsung ya udah hari itu juga dia tanda tangan pakai cekatan, langsung issue hari itu juga, teman-teman. Ya, dari nggak kenal, teman-teman. Nah, kadang-kadang kita suka terjebak dengan permintaan nasabah untuk kita buat satu ilustrasi, teman-teman. Nah, itu nanti sambil jalan teman-teman bakal bisa lihat, bakal bisa tahu gimana ya cara kita hadepin kalau kita di-compare sama asuransi lain. Ya, kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Nah, itu salah satu juga yang kemarin saya dapat di bulan Mei sambil tiduran cuman pakai kaos, celana pendek, sambil WA aja, teman-teman. Terus pakai kemeja agak rapi saat Zoom 1 jam. Udah gitu aja, teman-teman. Ya, itu saya dapat case itu semuanya nggak keluar dari kamar, teman-teman. Ya, kalau hari ini kita bisa keluar ya lebih bagus lagi, teman-teman. Kita bisa dapat lebih oke lagi lah dapat nasabahnya. Ya, mungkin itu Pak ceritanya. Luar biasa Pak Subekti sharingnya, kasih selling idea juga, komplit. Thank you Pak. Teman-teman boleh kasih applause-nya yang luar biasa lagi dong buat Pak Subekti Legowo. Oke, thank you teman-teman. Semoga bisa terinspirasi. Kalau ada kata-kata yang nggak cocok sama teman-teman, ya teman-teman ikutin leader teman-teman aja ya, teman-teman ya nggak usah hiraukan saya. Thank you teman-teman. Terima kasih Pak. Jangan keluar dulu Pak. Kita ada kenang-kenangan dari One Vision untuk Pak Subekti. Ya. Boleh di screen. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Subekti. Kami dari One Vision mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sharingnya Bapak. Mudah-mudahan semuanya kita bisa sukses semua
di final sprint ini 2021. Amin, amin. Thank you ya, luar biasa sharingnya. Oke, teman-teman kita lanjut ke acara berikutnya. Saya sudah boleh live, Pak. Foto dulu. Kalau Oke. mau difoto ya boleh difoto dulu ya. Ya. Ini bentar, Kok Teddy bisa bantu foto? Yang lain bisa bantu nggak? Saya Okay. belum bisa foto. Ya, oke, bentar. Coba saya ya. Teman-teman jangan chat dulu. Muncul pop-up-nya terus. Bentar. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Layar pertama. Bentar, layar kedua. 1, 2, 3. Ya, layar ketiga, sebentar. Layar ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Subekti. Terima kasih ya. Thank you Pak Subekti. Thank you Pak Subekti. Terima kasih Pak Subekti. Salam buat teman-teman Excellent Stars. Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, teman-teman kita lanjut ke acara berikutnya untuk mendengarkan testimoni dari Top of the Week. Ya, tim IT silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di minggu ini diberikan kesempatan menjadi top agent kembali. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala bimbingannya kepada leader kami, Del Kemal, dan juga Berdian sebagai devil advocate, dan tentunya tak lupa istri kami yang selalu mendukung kami bisa hingga detik ini. Kes-kes yang kami dapatkan ini adalah terjadi di Cilangkap. Kami banyak membantu Bapak dan Ibu TNI. Sebenarnya mereka perlu dibantu karena dalam kondisi tidak perang, sebenarnya warisan yang ditinggalkan keluarga sangatlah kecil. Masih ada 80 hari sesuai pesan dari beberapa leader yang diberikan kepada kami. Masih ada waktu. Ayo kita berjuang untuk mewujudkan semua cita-cita kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Minggu ini tim Kemaldian mendapatkan top leader by case. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya minggu ini. Dan terima kasih juga kepada spouse saya Dian, seluruh tim Kemaldian, dan tentu saja para BOD yang telah sangat-sangat suportif membantu kami setiap hari, setiap minggunya. Teman-teman sekalian, khususnya teman-teman agent, jangan lupa ya, waktunya 2 bulan 2 minggu lagi. Ya, bila teman-teman memang ingin promosi, 2 bulan 2 minggu ini betul-betul kita tidak hanya menguasai manajemen waktu ya, tapi juga manajemen prioritas teman-teman ya. Waktu boleh 24 jam, tapi kalau aktivitas di prudensialnya tidak menjadi prioritas, 2 bulan 2 minggu ini tidak akan kemana-mana ya. So teman-teman ya, maksimalkan waktu kita. Bila memang ada pilihan, prioritaskan untuk bisnis kita saat ini dan saat ke depan teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, waktunya 2 bulan 2 minggu lagi untuk memperebutkan minimal 1 tiket ke Labuan Bajo. Jangan lupa teman-teman agent, sebelum promosi beneran dari Prudential, kita juga harus mengejar mini promosi ya dari One Vision ya, namanya ADC ya, jangan sampai lupa. Karena dengan kita mini promosi dalam 3 bulan ya, versinya One Vision ya, mudah-mudahan kita punya mentalitas, spirit, disiplin kerja yang betul-betul sudah ready ya untuk mempersiapkan kita di Januari 2022 lebih keren dan lebih gemilang lagi ya. Demikian dari saya, see you at the top. Thank you sharingnya top agent dan top leader minggu ini ya. Oke, selanjutnya kita mau dengerin wrap up dari BOD oleh Pak Wahidin. Ya, silakan Pak. Oke, teman-teman semua, selamat pagi. Pagi Pagi. Pak Wah. Power session siap.
Minggu, setiap hari Sabtu teman-teman ya di final sprint ini memberikan semangat yang baru. Saya percaya teman-teman Pak Subektio Legowo sudah memberikan energinya buat kita semua. Amin ya. Saya coba sedikit wrap up ya teman-teman. Ternyata background tidak pengaruh ya teman-teman. Sama-sama lulusan elektro nih sama Pak Dimas sama saya ya. Lalu dia seorang yang introvert, detail dan pragmatis. Satu posisi yang satu yang paling belakang deh bisa berhasil jadi agen asuransi kita pikir ya, tapi ternyata beliau beserta istri ya bisa menjadi leader yang luar biasa. Teman-teman, kuncinya apa teman-teman? Ya, dari sharing tadi kita lihat ya. Yang sebenarnya di Prudential cuma satu pertanyaannya. Mau nggak kita berubah, teman-teman? Tanya di dalam hidup kita. Kalau kita mau berubah, teman-teman, ya Prudential sudah siapkan seluruh sistem ya untuk kita membuat kita berhasil di bisnis ini. Apapun latar belakang kita, kita bisa berhasil di Prudential. Ya, kita lihat bagaimana cara Pak Subekti tadi ya dengar video setiap orang ternyata mulainya sama-sama, mulainya coba-coba. Dan ternyata semuanya itu adalah berkat ketekunan yang luar biasa. Itu aja teman-teman kuncinya. Yang kedua teman-teman, kita belajar dari Pak Subektio ini, khususnya dalam final sprint ini. Miracles can happen. Saya tanya ke teman-teman semua. Apakah Anda percaya miracles bisa terjadi dalam 75 hari ini? Kamu yang mengejar goals teman-teman ya. Baik agen baru yang ngejar tadi mininya adalah Labuan Bajo, teman-teman. Agen-agen senior yang mengejar prestasi, ada PPC Korea, ada Startup London. Anda yang sedang mengejar AAD, teman-teman. Agen yang bersusah-susah kayaknya, aduh, berat banget ya, teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman, inspirasi dari Pak Subekti ya. Ngejar UM dalam waktu 3 bulan. Ya, saya ingat-ingat lagi tahun 2006, teman-teman, waktu saya bersama dengan Pak Herman, teman-teman, ditanya, Wahidin mau promosi nggak UM? Kejadiannya mirip-mirip 3 bulan, teman-teman. Tahun 2006 yang lalu. Ya, Pak Herman bilang ke saya, asal Wahidin mau, Wahidin bisa. Teman-teman, itu ya yang permulaan, teman-teman. Miracles can happen. Mau nggak? Apakah Anda masih percaya, teman-teman, goals Anda hari ini ya di tahun ini bisa tercapai, teman-teman? Tolong tanya, renungkan hari ini, teman-teman. Mumpung ada waktu 75 hari ini, teman-teman. Bayangkan, Pak Subekti bisa promosi UM 3 bulan. Promosi AM ya yang dia cerita, bagaimana miracles can happen, teman-teman. Dalam 1 minggu, 2 minggu kurang 500 juta. Tuhan kasih dalam 1 minggu 500 juta. Buat siapa? Buat yang mau berusaha. Teman-teman, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang bisa menciptakan miracles. Gampang buat dia, teman-teman. Tapi masalahnya, siapkah kita, percayakah kita? Tuhan pasti memberikan rezeki untuk semua makhluk, teman-teman. Dia pasti kasih makan burung, tapi burung kasih makannya itu tidak di depan matanya tuh burung. Burung itu harus cari keluar ke pohon-pohon, cari uletnya, teman-teman. Di situ Tuhan sudah sediakan makanan. Begitu juga kita, teman-teman. Hari ini, pertanyaannya, teman-teman, kita mau action nggak? Ada harga yang harus dibayar untuk kesuksesan. Nah, gimana caranya? Saya akan kasih satu akronim 4B ya, teman-teman. Pertama, dimulai apa? Believe dulu, teman-teman. Tadi dari awal, teman-teman, selalu Pak Subekti bilang apa? Believe, punya keyakinan. Apakah Anda punya belief, teman-teman? Anda bisa promosi tahun ini. Karena belief itu akan menimbulkan state, menimbulkan semangat ya. Perasaan kita, emosi kita akan semangat, grateful dan mengejar. Dan semangat yang luar biasa itu akan menimbulkan tindakan dan tindakan akan menimbulkan hasil. Yang kedua, setelah belief, teman-teman, adalah buat rencana. Konsultasi sama leader Anda hari ini, teman-teman. Buat rencana 75 hari. Siapkan daftar nama, gali, teman-teman, nasabah-nasabah prospek yang bisa closing. Ya, closing yang bisa lebih besar, teman-teman. Hari ini, teman-teman, di luar sana. Ada nggak orang? Tadi ada satu contoh. Ada orang yang $500.000 nganggur, teman-teman. Akhirnya bisa closing 500 juta. Nah, teman-teman, gali daftar nama Anda dengan luar biasa. Apa yang mereka perlukan? Imajinasikan, teman-teman. Persiapkan. Nah, hari ini, teman-teman, ada produk-produk Prudential yang luar biasa. Pruwarisan, PCB 88. Tadi sudah dibuktikan ya, Pruwarisan itu bisa closing 500 juta. Teman-teman, ya, ada Prucinta, ada PSGB, ada Pru Cerah buat yang syariah. Teman-teman, persiapkan diri Anda buat rencana yang baik dengan leader Anda.
B yang ketiga, teman-teman, beraktivitas setiap hari. Ada leader yang bilang double, triple your activity, teman-teman. Lakukan itu, teman-teman. Ya, asah terus skill kita setiap hari Sabtu, belajar dari training, belajar jaga hati kita lewat power session supaya motivasi kita tetap peak state, teman-teman. Dan terakhir, berdoa dan berharap kepada Tuhan. 4B saya titipin ke teman-teman semua. Believe, buat rencana, beraktivitas setiap hari, dan berdoa dan berharap kepada Tuhan. Saya percaya goals kita tahun ini masih bisa tercapai. Siapa yang believe miracles can happen di dalam 75 hari ini? Ya, sukses buat Anda sekalian. Thank you. Thank you, Pak Wahidin. Yang sangat powerful buat kita di sisa 75 hari ini.